Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatan wassalaman daimaini mutalazimain ala sayyidina Rasulillah Muhammadin nabiyil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, majlis subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian fikih, masih tentang hal-hal yang terkait dengan najis. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumih. Hukmu jami'il haywanati ba'da mautiha bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Penjelasan atau perincian tentang hukum semua hewan setelah matinya tanpa sembelihan yang sesuai dengan syariat. Yang pertama, kulluha najisatun. Pada dasarnya semua hewan yang mati tidak dengan sembelihan yang disyariatkan itu najis. Illa thalathan, kecuali tiga. Yang pertama adalah maitatul adami, jasad atau bangkai manusia. Kemudian wa maitatul jarodi, bangkai belalang. Kemudian wa maitatus samaki, bangkai ikan. Al haywanatul ma'kulah, adapun hewan yang halal dimakan dagingnya, hewan yang halal dimakan dagingnya, ya, idza matat, jika matinya itu bizakatin syar'iyyatin, dengan sembelihan yang disyariatkan, fahiya tahiratun, maka hukumnya suci, bukan najis. Ya. Al haywanatu ghairul ma'kulah, adapun binatang-binatang yang memang tidak halal dimakan dagingnya, ya, idza matat, jika sudah menjadi bangkai, kulluha najisah, maka semuanya itu hukumnya najis, walau zubihat, meskipun matinya itu dengan disembelih. Selanjutnya dijelaskan tentang hukmu sya'ri jami'il haywanati, hukum bulu, ya, hukum bulu-bulu dari hewan. Ya, dirincikan bahwa sya'rul haywanatil ma'kulah ba'dal infisal, ya, jadi bulu binatang, ya, yang halal dimakan dagingnya, bulu binatang yang halal dimakan dagingnya ba'dal infisali, ketika terpisah dari badannya, terpisah dari badannya, jatuh, itu tohirun, hukumnya suci. Jadi semua bulu-bulu binatang yang halal dimakan dagingnya ketika terpisah dari badannya, nah, itu hukumnya suci. Asy'arul haywanati ghairil ma'kulah, adapun bulu binatang-binatang yang tidak halal dimakan dagingnya ba'dal infisali, setelah terpisah dari tubuhnya, itu hukumnya najisun, ya, hukumnya najis. Wa yu'fa an qalili sya'ri najisin min ghairi mughalladhin, ya, meskipun jika jumlahnya sedikit, itu termasuk najis yang
yang dima'fu, ya barang-barang 3, 4, 5 helai ya, mungkin menempel di pakaian, kemudian terbawa di dalam sholat, itu kalau jumlahnya sedikit itu hukumnya dima'fu. Ya wa amma qoblal infisali, ya adapun bulu-bulu hewan ya, sebelum terpisah dari tubuhnya, mananya masih nempel di badan, ya fa hukmus sya'ri, maka hukumnya itu hukmul haywani nafsih, ya ikut pada hewannya, ya bergantung pada hewannya. Jadi prinsipnya ya semuanya ketika masih menempel di badan, ya itu hukumnya suci, kecuali memang binatang-binatang yang hidup dan matinya ini najis. Nah, kita jelaskan kemarin bahwa prinsipnya semua hewan itu ketika masih hidup itu suci, nah, kecuali 3. Yang pertama anjing, babi, kemudian keturunannya. Nah, nanti bulunya juga ikut begitu ketika masih menempel di badan. Kemudian hukmul juz'il munfasili minal hayy, bagaimana hukumnya bahagian tubuh yang lepas dari binatang yang masih hidup. Jadi ada binatang yang masih hidup, kemudian ada anggota tubuhnya yang lepas, ya, mungkin bola matanya atau telinganya. Nah, bagaimana hukumnya anggota tubuh yang lepas ketika binatang tersebut masih hidup? Maka hukmuhu ka hukmi maitatihi. Nah, nanti ini ikut hukum bangkainya. Ya, kalau bangkainya suci berarti anggota tubuh yang terpisah ketika hewan, di saat hewan ini masih hidup juga suci. Di fa in kanat maitatuhu tahiratan fa huwa tahirun. Nah, jika nanti bangkainya ini suci, nah, maka hukumnya juga suci. Wa idza kanat maitatuhu najisatan, namun jika bangkainya ini najis, fa huwa najisun, maka bahagian yang terpisah ini juga hukumnya najis. Kemudian dirinci juga tentang jami'ud dima najisatun, ya, semua darah itu hukumnya najis. Illa asyratan, ya, kecuali 10 macam darah fatahirah, ini hukumnya suci. Nah, yang pertama adalah al-kabidu, hati. Ya, hati. Kemudian al-misku, ya, misik. Nah, misik ini ada pada misik ini biasa dijadikan sebagai campuran minyak wangi, ya, campuran minyak wangi. Ini sebenarnya asalnya adalah darah, ya, darah dari ada sejenis kijang, ya, namanya kijang kasturi. Memang kijang kasturi ini hidupnya di pegunungan di daerah Rusia sana, ya, kijang kasturi. Ini kalau ini ada di punya kelenjer, ya, punya kelenjer ada di leher atau di bawah, di daerah lepitan kakinya itulah. Nah, itu lama-lama darah itu mengkristal, ya, bentuk kelenjer di situ. Jadi itu nanti kalau ditangkap ini kelenjernya diambil, ya, sudah membeku, ya, maksudnya sudah padat. Nah, bukan benda cair lagi. Ini yang kemudian dicampurkan ke
minyak wangi. Ya, ini namanya misik. Ini aslinya adalah darah, namun dihukumi suci. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tuhal, limpah. Ya, kemudian ad-damul mahbusu fi maitatis samaki wal jaradi, di darah yang masih ada pada bangkai ikan dan belalang. Jadi ada ikan ini yang masih berdarah-darah, ya, ini bukan najis. Ya. Kemudian wafil maitati bidoktoti, ya, darah yang ada pada binatang yang mati karena diterkam hewan pemburu. Jadi kita punya ada hewan yang memang dilatih untuk berburu, itu dilepaskan, kita mengucapkan bismillah, dan dia menangkap seekor kelinci umpama. Nah, ini kelinci ini karena diterkam maka dia berdarah. Nah, itu darahnya bukan najis, Kemudian wafil maitati bisahmi, demikian juga dengan darah yang ada pada bangkai binatang yang mati karena dipanah. Maksudnya dipanah, ya sama dengan di hasil buruan lah ceritanya, itu dipanahkah atau ditembak pakai senapan, kemudian berdarah, nah, maka darahnya ini tidak digolongkan sebagai najis. Kemudian al-maniyu wal laban, ya, jadi air mani dan susu idza kharaja ala suratid dam, nah, jika keluar, ya, jika keluar sudah berupa darah, ini juga bukan najis. Kemudian hukumul laban, hukum susu. Labanul makuli tohirunnya, susunya binatang yang halal dimakan dagingnya itu tohirun, suci. Ya, susu kambing, susu sapi, susu unta, ya, binatang-binatang yang halal dimakan dagingnya ini susunya hukumnya suci. Walabanu ghairil makuli, ya, adapun susu binatang yang tidak bisa atau tidak boleh dimakan dagingnya itu najisun, ya, semuanya najis illal adamiyah, ya, kecuali manusia, kecuali susu manusia. Jadi manusia ini fahuwa ghairu makulin, dagingnya tidak boleh dimakan, ya, haram dimakan dagingnya. Walabanuhu tohirun, namun khusus susunya itu tohirun, hukumnya suci. Kemudian hukmul madhi wal wadi, ini sudah dijelaskan juga kemarin pada bab wudu. Hukum madhi dan wadi ini, ya, selain mani, kemudian baul atau air kencing, ini ada juga cairan yang keluar dari farji laki-laki atau perempuan, namanya mazi atau wadi. Ini keduanya najisani, hukumnya najis kal bauli, sama seperti air kencing. Kemudian hukmul mani fihi salah satu aqwalinnya. Adapun perincian tentang hukum air mani, ya, ada 3 pendapat. Yang pertama, maniyu jami'il haywanati, ya, air mani semua hewan, itu tohirun, nah, pada dasarnya suci, ya, illa maniyal kalbi, ya, kecuali air maninya anjing, wal khinziri, babi, wa far'i ahadihima, dan keturunannya. Wa huwa qaulul Imam An-Nawawi, ini pendapatnya Imam Nawawi, wa huwal mu'tamad, dan ini adalah pendapat yang kuat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan maniyul adamiyyi tahirun, ya, air maninya manusia itu suci,
wa maniyyu ghairihi najisun. Adapun selain manusia ini hukumnya najis. Ini pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Kemudian yang ketiga, maniyul adamiyyi, ya, air mani manusia, wa maniyyu kulli haywanin makulin, dan air mani dari semua hewan yang boleh dimakan dagingnya itu tohirun, hukumnya suci. Nah, jadi yang najis itu hanyalah air mani hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Nah, kemudian yang terakhir kita bacakan juga tentang hukmul bid, ya, hukumnya telur ini. Nah, jadi hukumnya telur itu tohirun, ya, hukumnya suci. Idza kana min haywanin tohirin, jika keluar dari binatang yang suci, walau ghairu makulin, ya, meskipun dagingnya tidak halal dimakan, ya, meskipun dagingnya tidak halal dimakan. Jadi contohnya buaya itu, buaya ini dagingnya tidak halal dimakan, tapi dia kan bertelur tuh, itu telurnya itu suci. Kemudian walau rothat, jika seekor binatang, ya, mengeluarkan telur, ya, fa in kana mutasalliban, ya, jika keluarnya itu sudah jika sudah keras, nah, jika telurnya itu sudah keras, bihaitsu takunu fihi quwwatu khurujil farkhi, ya, sekira bisa ditetaskan, fahuwa mutanajjisun, maka hukumnya hanya mutanajjis. Maksudnya itu telur terkena najis, tapi telurnya sendiri bukan najis, hanya terkena najis, ya, karena keluar dari jalan pembuangannya itu. Nah, nanti yatahuru bil ghasli, ya, cukup disucikan dengan dibasuh air. Nah, jadi la najisun, bukan najis, hanya mutanajis. Jadi mutanajis itu terkena najis. Nah, tapi kalau najisun memang bendanya itu najis. Nah, itu perbedaannya. Nah, baiklah, Bapak dan Ibu jemaah subuh sekalian rahimakumullah, inilah dahulu barangkali yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan kembali. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.